Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang apa itu bahasa roh. Bahasa roh atau bahasa lidah di dalam bahasa aslinya adalah glossolalia. Itu merupakan fenomena yang umum menjadi perdebatan di kalangan kekristenan. Karena fenomena ini tercatat di dalam Alkitab, mari kita mau pelajari baik-baik. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahasa yang terdapat di dalam Kisah 2 ayat 1-13 jelas merupakan bahasa manusia. Buktinya, orang-orang yang mendengar para rasul pada waktu itu berbicara dalam bahasa asal mereka sendiri. Jadi kalau kita mau melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 mulai dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodakia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal 2 ini, bahasa lidah itu atau bahasa roh yang diucapkan itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia atau oleh orang lain. Nah, kemudian kalau kita mau lihat di sini juga bahasa roh yang seringkali dimaksudkan oleh gereja-gereja karismatik atau Pentakosta, yaitu bahasa yang tidak dimengerti manusia. Dan itu didukung bukan oleh Kisah Para Rasul 2 ini, tetapi didukung oleh ayat di dalam 1 Korintus pasal 14. Nah, di situ dikatakan di ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kemudian di 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya juga diberikan karunia untuk menafsirkannya. Jadi bahasa roh yang di sini adalah bahasa roh yang orang lain atau manusia atau orang lain itu tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah dalam terjemahan BIMK disebut bahasa ajaib, dan kita tidak boleh menganggap bahwa bahasa roh yang ini tidak ada. Nah, kita mau ketahui dulu dan kita mau perhatikan hal-hal yang ada di dalam Alkitab yang perlu kita perhatikan tentang bahasa roh itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwa Alkitab tidak menyatakan bahwa semua orang harus bisa berbahasa roh. Alkitab tidak secara eksplisit menyatakan bahwa semua orang harus bisa berbahasa roh. Bahkan kita tahu mungkin ada beberapa orang yang memaksakan jemaatnya itu harus semuanya bisa bahasa roh. Tapi kalau kita tahu Alkitab tidak pernah menyatakan itu. Konsep bahasa roh terutama muncul dalam kitab Kisah Para Rasul, khususnya pada peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Namun dalam teks-teks Alkitab lainnya tidak ada petunjuk yang jelas bahwa semua orang harus memiliki kemampuan berbahasa roh. Nah, terkait bahasa roh, pandangan ini punya beragam di kalangan komunitas Kristen. Beberapa meyakini bahwa kemampuan berbahasa roh adalah tanda khusus dari kehadiran Roh Kudus, dan berbicara dalam bahasa roh adalah suatu bentuk doa dan penyembahan yang mendalam. Namun ada juga pandangan lain yang berpendapat bahwa bahasa roh bukanlah suatu keharusan bagi semua orang Kristen, dan bahwa kehadiran Roh Kudus dapat diwujudkan melalui berbagai cara lainnya, bukan cuma dengan harus berbahasa roh.
Jadi meskipun bahasa roh adalah aspek yang penting dalam berbagai atau beberapa interpretasi Alkitab, tidak semua orang sepakat bahwa hal ini harus dimiliki oleh semua orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan mengenai bahasa roh adalah Alkitab mengatur penggunaan bahasa roh dalam ibadah. Alkitab memang memberikan panduan mengenai penggunaan bahasa roh dalam ibadah. Beberapa ayat dalam Perjanjian Baru seperti di dalam 1 Korintus pasal 14 itu dikatakan membahas tentang penggunaan bahasa roh atau bahasa lidah dalam konteks kebaktian. Meskipun ada yang mendukung penggunaannya untuk membangun diri sendiri dan komunitas, tetapi juga ditekankan bahwa bahasa roh harus digunakan dengan tertib dan dimaknai agar dapat memberikan manfaat kepada jemaat. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 6 dikatakan, "Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran." Lalu di ayat ke-12, "Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat." Jadi bahasa roh itu diatur, digunakan dengan tertib dan harus memberi manfaat untuk jemaat. Selain itu, Alkitab juga menekankan pentingnya pemahaman dan terjemahan. Sehingga jika bahasa roh digunakan dalam ibadah, harus ada orang yang mampu menerjemahkannya agar pesan itu dapat diterima dengan baik oleh semua orang. Tujuannya adalah agar ibadah dapat membawa kebaikan dan pertumbuhan rohani bagi semua anggota jemaat, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan untuk sok-sokan di dalam kita berbahasa roh. Lalu yang perlu kita perhatikan yang ketiga mengenai bahasa roh adalah bahasa roh itu bukan merupakan tanda bagi orang beriman. Pernyataan ini mengacu pada konsep bahwa bahasa roh atau kemampuan untuk berbicara dalam bahasa roh bukanlah satu-satunya atau utama tanda keimanan bagi seseorang. Meskipun bahasa roh bisa menjadi pengalaman penting dalam beberapa keyakinan agama, tetapi keimanan juga diukur melalui perbuatan, karakter, dan hubungan dengan Tuhan serta sesama manusia. Oleh karena itu, memiliki bahasa roh tidak selalu menjamin seseorang memiliki keimanan yang mendalam atau tumbuh dalam iman. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 22, Bapak Ibu Saudara. Alkitab sering menyatakan bahwa orang yang mencari tanda-tanda itu malah justru menunjukkan orang itu masih bayi rohani, bukan dewasa rohani, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat yang perlu kita perhatikan bahwa bahasa roh tidak berkaitan dengan tingkat kerohanian seseorang. Bahasa roh merujuk pada komunikasi atau pemahaman yang mendalam antara individu dan dimensi spiritual. Ini tidak sepenuhnya tergantung pada tingkat kerohanian seseorang, tetapi lebih pada keterbukaan dan penghayatan mereka terhadap pengalaman rohaniah. Seseorang dengan tingkat kerohanian yang lebih rendah masih bisa memiliki akses dan pemahaman terhadap bahasa roh jika mereka terlibat dalam praktek meditasi, refleksi, atau pencarian makna yang mendalam. Kesediaan untuk memahami dan menjalani pengalaman rohaniah ini memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa roh. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11 dikatakan, "Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama,
Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada lain ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat ini menjelaskan bahwa berbagai macam karunia roh diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Karunia-karunia ini tidak berkaitan dengan tingkatan kerohanian seseorang, melainkan merupakan anugerah dari roh yang sama. Dalam konteks ini, bahasa roh juga merupakan salah satu karunia yang dapat diberikan kepada seseorang oleh Roh Kudus. Dan hal ini tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki karunia bahasa roh itu lebih rohani daripada yang lain. Karunia-karunia ini dimaksudkan untuk memperkaya dan membangun jemaat gereja secara bersama-sama. Jadi, karunia bahasa roh bukan satu-satunya yang Tuhan berikan, tapi ada karunia-karunia yang lain. Jadi, tidak ada kaitannya orang yang bisa berbahasa roh itu lebih rohani, Bapak Ibu Saudara. Karena karunia bahasa roh cuma salah satu daripada karunia-karunia yang lain. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan mengenai bahasa roh adalah bahasa roh itu bukan merupakan salah satu unsur atau karakteristik buah roh. Bahasa roh tidak dianggap sebagai salah satu unsur atau karakteristik dari buah roh. Buah roh biasanya merujuk pada sifat-sifat atau hasil yang muncul dalam hidup seseorang yang hidup di dalam roh atau dipenuhi roh. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, di sini tidak dikatakan bahasa roh itu adalah karakteristik dari buah roh, Bapak Ibu Saudara. Nah, sementara bahasa roh mungkin itu merujuk pada kemampuan untuk berbicara atau berdoa dalam bahasa rohani yang dianggap sebagai manifestasi langsung komunikasi dengan Tuhan dalam banyak tradisi ibadah, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu ternyata di sini bahasa roh bukan salah satu karakteristik dari buah roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tandanya bukan satu-satunya adalah bahasa roh, tetapi seharusnya tanda satu-satunya orang yang pasti dipenuhi oleh Roh Kudus adalah buah roh itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana sikap kita terhadap bahasa roh? Bahasa roh mungkin seringkali dianggap sebagai bentuk komunikasi atau pengalaman spiritual yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah atau rasional. Sikap terhadap bahasa roh dapat beragam, tergantung pada keyakinan dan pandangan seseorang terhadap dunia rohani. Beberapa orang mungkin menghargai dan menghormati bahasa roh sebagai sarana untuk berhubungan dengan dimensi spiritual, sementara yang lain mungkin lebih skeptis atau kritis terhadapnya. Nah, pentingnya memahami bahwa bahasa roh bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan dunia spiritual atau merasakan kedalaman makna tertentu dan tetap terbuka untuk mempelajari lebih lanjut tentang bahasa roh tanpa menghakimi atau meremehkannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat ini sikap kita harusnya adalah kita perlu banyak belajar dan kita tahu kita tidak boleh menghakimi bahasa roh di dalam bentuk apapun, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus semakin mengasihi Tuhan kalau kita juga tahu lewat bahasa roh kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.